Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak dan ibu-ibu, keringkasan kaji kita hari yang lalu antara lain adalah bahwa ada surat-surat yang disebut dengan surat Al-Qalaqil. Itu surat-surat yang diawali dengan Qul. Di juz amma ada sampai buah surat yang diawali dengan Qul. Pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Yang kedua, Qul huwallahu ahad. Yang ketiga, Qul a'udzu birabbil falaq. Dan yang keempat, Qul a'udzu birabbin nas. Sampai buah surat itu disebut dengan Al-Qalaqil. Masing-masing surat itu mempunyai keistimewaan dan keutamaan. 3 buah surat, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, itu dibaca Nabi dan kita disyariatkan untuk membacanya menjadi zikir pagi, sebagaimana yang telah kita sebutkan kemarin hari Selasa yang lalu. Dan salah satu tampek waktu kita membacanya adalah ketika kalalok, yaitu dihimpun 2 telapak tangan seperti berdoa, kemudian ditiup telapak tangan itu, lalu dibacakan ke telapak tangan itu Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, kemudian sapukan ke seluruh tubuh. Diulang sampai 3 kali. Kalau kau namanya sebagai benteng, sebagai tameng, sebagai pemelihara, penjaga kita. Dengan itulah kita berwasilah kepada Allah agar kita dijaga, dipelihara, dilindungi, terutama daripada kejahatan malam. Dalam surah Al-Falaq disebut min syarri ghasiqin idza waqab, kejahatan malam. Sementara 2 buah surat lain yang kita sampaikan kini, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad, seringnya dirangkai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membacanya. Antara lain pertama ketika salat sunat fajar. Salat sunat fajar, di rakaat pertama Nabi baca Qul ya ayyuhal kafirun, dan di rakaat kedua dibaca Nabi Qul huwallahu ahad. Dalam salat sunat ba'da maghrib, ba'diyah maghrib, juga dibaca Nabi Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, Qul huwallahu ahad rakaat kedua. Bahkan setelah tawaf di belakang makam Ibrahim, sebelum minum air Zam-Zam, di rakaat pertama dibaca Qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua Qul Allah. Kedua-duanya dirangkai, sering dirangkai. Terkadang pernah dia dalam salat-salat lain. 2 buah surat. Kita pahami yang pertama dulu, dalam salat sunat fajar. Meskipun dalam salat sunat fajar itu masih ada surat-surat lain yang dibaca di samping Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad, Nabi membaca di rakaat pertama surat Al-Baqarah ayat 136 di rakaat pertama, dan surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-52 di rakaat kedua. Bunyinya auzubillahi minasyaitonir rajim.
qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Al-Baqarah ayat 136. Dibaca Nabi di rakaat pertama dalam salat sunat fajar. Dan di rakaat kedua beliau baca Ali Imran surat ketiga ayat ke-52. Bunyinya falamma ahassa Isa minhumul kufr qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billah wa ashhad bi anna muslimun. Terkadang rakaat kedua Rasulullah baca Ali Imran ayat 64. Berarti dalam salat sunat fajar sering dibaca Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, Qul wallah rakaat kedua, dan kadang-kadang dibaca juga Al-Baqarah ayat 136 dan Ali Imran ayat 52 atau ayat 64. Salat sunat fajar. Salat sunat fajar adalah salah satu salat sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Bahkan meskipun beliau dalam keadaan musafir. Ketika beliau safar atau bermusafir, menurut keterangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, bahwa dalam safar Nabi tidak ada melaksanakan salat rawatib. Apa yang disebut rawatib? Itu sebelum salat fardu atau setelah salat fardu, baik qabliyah ataupun ba'diyah, kecuali salat sunat fajar. Salat sunat fajar begitu sangat beliau perhatikan dan sungguh-sungguh beliau menjaga, memeliharanya, meskipun ketika beliau safar tidak beliau tinggalkan. Bahkan ketika tertidur, suatu ketika dalam perjalanan, dalam sebuah riwayat, Nabi beserta rombongan sahabat tertidur di sebuah lembah. Kita ringkas saja. Baru beliau terjaga dan sahabat-sahabat pun terjaga atau terbangun ketika matahari telah terbit. Jadi sengatan matahari lah yang membangunkan beliau. Ketika itu salat subuh belum, matahari telah terbit. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan ketika itu Nabi belum salat dan tidak perintahkan salat, beranjak ke tempat yang lebih tinggi. Lalu beliau perintahkan muazin azan. Setelah itu salat sunat fajar, baru iqamat, kemudian salat subuh. Itu menunjukkan bahwa meskipun terlambat atau terlewatkan, terluput, bisa lagi di lantaran tertidur atau tidak terkena, maka Rasulullah SAW tidak meninggalkan salat sunat fajar. Kedua salat itu, kata beliau, lebih aku cintai dari dunia dengan segala isinya. Kita lihat syarahannya, apa yang maksud dengan lebih aku cintai daripada dunia dengan segala macam isinya. Yakni, aku lebih cinta kepada dua rakaat salat itu daripada harta, anak-anak, pangkat, jabatan dan apa saja yang diperoleh dunia ini. Karena pahalanya, ganjarannya, keutamaannya, fadilahnya, keistimewaannya lebih luar biasa nanti di akhirat daripada dunia dengan segala macam isinya. Itu menekankan salat sunat fajar jangan lewatkan, meskipun sunat, meskipun kita tertidur. Bahkan andaikan kita tidak sempat salat sunat fajar, tiba-tiba oranglah salat subuh, kita ikut salat jamaah subuh, cuman belum sempat salat sunat fajar lantaran tertidur misalnya, atau lantaran tadi ada uzur, atau bisa jadi bahasa awaknya lantaran tadi tersesak sak pipis,
Belum selesai kita berwudu, orang sudah qamat. Lalu kita lewat salat sunat fajar. Setelah salat subuh, tepatnya setelah matahari terbit, tunaikan qada salat sunat fajar. Itu pentingnya. Nah, dikatakannya salat sunat fajar karena memang dilakukan ketika fajarlah terbit. Fajar apa? Fajar subuh. Lalu disebut saja dengan salat sunat fajar. Jadi salat sunat fajar adalah salat qabliyah subuh. Rawatib subuh itu salat sunat fajar. Orang-orang sekarang sering bilang salat sunat sebelum subuh. Nah, salat sunat sebelum salat subuh itu namanya salat sunat fajar. Dikasih nama dengan fajar karena dilaksanakan salat sunat itu setelah fajar subuh terbit sebelum salat subuh. Yang dibaca Nabi, qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Dan surat yang tadi Al-Baqarah 136, Ali Imran ayat 52. Apakah tidak boleh dibaca surat lain? Boleh, tidak ada larangan. Surat apapun boleh, ayat apapun boleh. Cuman Nabi sering membaca 2 buah surat itu serangkai. Itu salah satu keistimewaan. Disebutkan bahwa qul huwallahi itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Sementara qul ya ayyuhal kafirun setara dengan seperempat Al-Quran. Hadis Hasan riwayat Imam Tirmizi. Qul huwallahu ahad sebanding setara nilainya dengan sepertiga Al-Quran. Bukan berarti 3 kali kita baca qul huwallahu ahad sama dengan tamat Al-Quran. Itu rasanya pemahaman seperti itu keliru. Nilai yang terkandung dalam itu. Kenapa? Al-Quran itu sepertiga bicara tentang Allah. Al-Quran kalau kita cermati, kita pahami, kita renungkan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, sepertiga Al-Quran ya hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Surah Qul Allah atau Ikhlas itu khusus murni bicara tentang Allah. Al-Ikhlas bicara murni semata-mata tentang Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bicara yang lain tentang Allah. Katakan dialah Allah yang Maha Esa. Dia adalah samad, tempat meminta, tempat bergantung, tempat curhat, tempat kita menuju kepadanya. Lam yalid, dia tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Lam yakul lahu, tidak ada baginya yang sekufu, yang setara, yang sebanding. Dan itu bicara tentang Allah. Sehingga dinilai sama dengan sepertiga Al-Quran. Itu sabda Nabi. Sementara qul ya ayyuhal kafirun, di mana qul ya ayyuhal kafirun pun kita disukai membaca setiap malam kalalo. Karena siapa yang baca setiap malam kalalo berarti nyalah berlepas diri daripada kesyirikan. Ya. Siapa yang baca setiap malam kalalo qul ya ayyuhal kafirun berarti dia telah melepaskan diri dan telah membebaskan diri daripada kesyirikan. Karena isi qul ya ayyuhal kafirun menyatakan hanya menyembah kepada Allah saja, tidak menyembah kepada selain Allah, dan menafikan kesyirikan. Siapa yang baca itu kalau malam dengan pemahamannya lah lebih diri daripada syirik. 2 buah surah itu, qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad itu sering juga disebut dengan ikhlas. Al-kafirun ikhlas, qul huwallahu ahad ikhlas. Tapi yang paling populer ikhlas adalah qul huwallahu ahad. Sementara al-kafirun tetap al-kafirun. Mudah-mudahan penyampaiku ada faedahnya bagi kita bersama. InsyaAllah nanti kita diberi Allah waktu, kita sambung nanti ketika setelah selesai salat asar. Sekian dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.